Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fitri Alaminanda, yang mana kali ini membahas mengenai apresiasi prosa fiksi. Pembahasan kita mengenai apresiasi prosa fiksi adalah gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang pada sebuah cerpen. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum itu kita bahas pengertian dari gaya bahasa. Menurut Sumarjo dan Saini pada tahun 1988 pada halaman 92, gaya bahasa merupakan cara menggunakan bahasa agar daya ungkap atau daya tarik atau sekaligus keduanya bertambah. Sedangkan menurut Keraf pada tahun 2010 pada halaman 113, gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Nah, berikut jenis dari gaya bahasa di mana klimaks, antiklimaks, paralelisme, antitesis, dan repetisi. Yang pertama, klimaks. Klimaks adalah gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya. Ini dikemukakan oleh Keraf pada tahun 2010 pada halaman 124. Nah, menurut Sunyoto pada tahun 2008 pada halaman 4, klimaks disebut juga gradasi, yaitu gaya bahasa berupa ekspresi dan pernyataan dalam rincian yang secara periodik maknanya semakin lama semakin meningkat, baik kualitas, intensitas, dan nilainya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah gaya bahasa klimaks yaitu pemaparan pikiran atau hal berturut-turut dari sederhana dan kurang penting, meningkat pada hal atau gagasan penting atau kompleks. Yang kedua ada antiklimaks. Menurut Keraf pada tahun 2010 pada halaman 125 berpendapat bahwa antiklimaks adalah gaya bahasa yang dihasilkan oleh kalimat yang berstruktur mengendur. Maksudnya yaitu antiklimaks sebagai gaya bahasa merupakan suatu acuan yang gagasannya diurutkan, yaitu diurutkan dari yang terpenting berturut-turut ke gagasan yang penting ditempatkan pada awal kalimat, sehingga pembaca atau pendengar tidak lagi memberi perhatian pada bagian-bagian berikutnya dalam kalimat tersebut. Nah, jenis yang ketiga ada paralelisme. Menurut Suyoto pada tahun 2008 pada halaman 3 berpendapat bahwa paralelisme dapat diartikan sebagai pengulangan ungkapan yang sama dengan tujuan untuk memperkuat nuansa makna. Sedangkan menurut Keraf pada tahun 2010 pada halaman 126, paralelisme adalah gaya bahasa yang berusaha mencapai kesejajaran dalam pemakaian kata-kata yang menduduki fungsi yang sama dan dalam bentuk gramatikal yang sama. Berdasarkan pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa paralelisme merupakan salah satu gaya bahasa yang berusaha mengulang kata atau yang menduduki gramatikal yang sama untuk mencapai suatu kesejajaran. Selanjutnya, jenis yang keempat yaitu antitesis. Antitesis ini merupakan sebuah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang bertentangan dengan mempergunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Gaya ini timbul dari kalimat berimbang, yaitu menurut Keraf pada tahun 2010 pada halaman 126. Yang kelima ada repetisi. Repetisi ini merupakan pengulangan bunyi, suku kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Namun menurut Hadi pada tahun 2008 pada halaman 2, repetisi juga dapat diartikan dengan sebuah majas, penegasan yang melukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau beberapa kata berkali-kali yang biasanya dipergunakan dalam berpidato.
Nah, selanjutnya menurut Depdiknas pada tahun 2005, gaya bahasa itu atau majas adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan, baik secara lisan ataupun tertulis. Nah, setelah mengetahui pengertian dari gaya bahasa tersebut, maka beberapa jenis dari gaya bahasa ini dapat Fitri sajikan untuk teman-teman semua. Yang pertama, majas perbandingan, yaitu meliputi alegori, alusio, simile, metafora, sinestesia, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di PPT yang sudah Fitri sediakan. Yang kedua yaitu majas penegasan, meliputi apofasis, pleonasme, repetisi, pararima, aliterasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada majas pertentangan, yaitu ada paradoks, antitesis, oksimoron, kontradiksi interminus, dan anakronisme. Dan yang keempat ada majas sindiran, yaitu terdiri dari ironi, sarkasme, sinisme, satir, dan lain sebagainya. Nah, berikut beberapa pengertian singkat dari beberapa majas yang Fitri akan jelaskan, yaitu pertama, majas atau gaya bahasa satir, yaitu ditafsirkan lain dari makna permukaannya, yang mana kata satire diturunkan dari kata satura yang berarti talam yang berisi penuh buah-buahan. Satire adalah ungkapan yang tertawakan atau menolak sesuatu. Menurut Keraf, bentuk ini tidak perlu harus bersifat ironis. Yang kedua ada gaya bahasa innuendo. Menurut Keraf pada tahun 2006 menyatakan bahwa innuendo adalah semacam sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Yang ketiga ada gaya bahasa antifrasis, di mana gaya bahasa ini merupakan semacam ironi yang berwujud penggunaan sebuah kata dengan makna kebalikannya, yang bisa dianggap sebagai ironi sendiri, atau kata-kata yang dipakai untuk menangkal kejahatan, roh jahat, dan sebagainya. Nah, berikut gaya bahasa Putu Fajar Archana dalam cerpen Seonggok Daging Beku, Bunga Jepun, dan Saraswati. Simak dan dengarkan ya teman-teman. Nah, pada cerpen tersebut ada beberapa atau terdapat 4 data gaya bahasa persamaan atau simile. Di antaranya terdapat pada kutipan berikut. Pertama, lalu kubayangkan ketut gel-gel dalam catatan ayah, bagai seonggok daging beku terpuruk di sudut sel yang dingin. Yaitu kutipan di atas melukiskan keadaan seorang ayah yang lemah tak berdaya di dalam ruangan yang dingin. Yang kedua adalah apa kekasih senantiasa seperti itu Chris, bagai cahaya yang datang dan pergi. Kutipan itu merupakan gaya bahasa simile karena tampak pada kalimat bagai yang menggambarkan suatu keadaan. Nah, sedangkan yang kedua pada majas metafora atau gaya bahasa metafora, yaitu yang pertama, dia guru yang baik, cepat-cepat kata Sutama, dengan mudah ia menebak air mukaku. Metafora tampak pada klausa air mukaku. Air muka berarti ekspresi wajah, jadi itu merupakan melambangkan gaya bahasa metafora. Nah, itulah gaya bahasa yang digunakan oleh Putu Fajar Archana dalam kumpulan cerpen Drepadi dengan judul Seonggok Daging Beku, Bunga Jepun, dan Saraswati. Fitri harapkan ini menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi.